Di tengah klaim ancaman serangan terhadap Iran, Presiden Donald Trump justru menegaskan bahwa negosiasi antara kedua negara saat ini sedang berlangsung. Di sisi lain, klaim negosiasi oleh Trump dibantah pihak Iran dan bilang serangan besar-besaran yang akan dilakukan Amerika Serikat hanya sebuah mimpi Trump. Dan berikut analisa pakar geopolitik dan keamanan nasional sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPP IKA Lemhanas RI Wibawanto Nugroho Widodo dan dosen internasional Institute for Islamic Studies Kasim Muhammadi. Bersama Anda dan keluarga. Pak, ini kan sebenarnya klaim Trump itu sudah sering dilontarkan. Tapi kali ini kita melihat ini benar-benar serius atau sebenarnya hanya ancaman untuk perang urat syaraf aja ke Iran? Ya, jadi kalau saya melihatnya seperti di Washington juga banyak yang melihat ya, ini bukan persiapan perang dalam arti kata secara literal, tapi masih masuk dalam kategori strategi courtship diplomasinya Trump ya. Jadi kita saksikan sini ancaman perang apa itu semua itu tetap merupakan proses bargaining ya, bargaining melalui eskalasi baik oleh Teheran dan juga oleh Amerika. Ada poin pertama yang saya mau tekankan di sini, kenapa Amerika kembali mengancam? Amerika ingin menunjukkan deterrence-nya, itu poin satu ya. Yang poin kedua, Amerika memastikan adanya kebebasan navigasi di choke points Hormuz dan juga Bab el Mandab. Yang ketiga adalah memastikan bahwa Iran itu tidak mempercepat kemampuan membangun kekuatan rudal dan juga nuklirnya. Dari perspektif Washington ya tentunya. Yang keempat adalah ini memperkuat posisi tawar Washington untuk bargaining tahap selanjutnya. Itu poin satu ya. Poin kedua, kenapa perang besar ini akan pecah atau apakah akan pecah? Menurut saya ini ada kenaikan eskalasi, Mbak. Dari low intensity konflik meningkat menjadi high intensity konflik. Tetapi indikatornya di mana terlihat itu? Ya, terlihat adanya kenaikan eskalasi, tetapi tetap kedua belah pihak Teheran dan Washington dan juga Tel Aviv mencegah terjadinya perang terbuka secara tidak terkontrol, gitu. Artinya ini dari low intensity konflik naik kepada high intensity konflik. Karakternya ya, adanya kumpulan operasi-operasi militer yang digabung menjadi kampanye militer, tapi terbatas, Mbak, masih. Ya, dengan berusaha melakukan precision strike, ya, operasi-operasi cyber, operasi-operasi intelijen terbatas, ya, tekanan ekonomi, tekanan maritim. Kedua belah pihak mainkan seperti itu. Dan ini merupakan proses yang gimana ya, negosiasi memerlukan eskalasi. Jadi eskalasi untuk bernegosiasi, itu poinnya. Nah, poin keempat yang perlu kita lihat ini, Trump ini unik, Pak. Jadi menggunakan yang namanya tekanan militer secara maksimal, tetapi menggunakan perang psikologis juga untuk menimbulkan ketidaktentuan gitu. Ya, strategi uncertainty itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi Iran itu juga agak bingung jadinya, itu mana yang mau diserang, kapan diserang, ya. Terus udah gitu selangnya pakai apa, eskalasinya sebesar apa, itulah cara-caranya Trump ya. Apapun kontroversi yang didebatkan oleh publik ya. Dan bagaimana respon Iran? Iran tetap menggunakan yang namanya pendekatan asimetrik ya. Menghitung bahwa menang perang secara konvensional dengan Amerika itu masih jauh ya, tetapi bisa menekan Amerika dengan menimbulkan kos politik, ekonomi, dan militer yang besar ya. Menggunakan yang namanya itu serangan-serangan drone, serangan rudal, proksi, operasi cyber, operasi psikologis. Nah, ini yang dimainkan gitu. Baik, nah, jadi untuk serangan darat yang akan dilakukan ataupun juga serangan udara yang saat ini perang antara Iran dan juga Amerika Serikat, sudah bergabung bersama kami Pak Kasim Muhammad. Pak Kasim, ini kalau tadi dengan klaim bahwa ini klaim narasi ini masih berlangsung, sementara juga apakah ini ancaman atau bagaimana? Tapi yang paling menarik menjadi perhatian adalah kenapa pemerintah dari sudut pandang Iran ya, kenapa pemerintah Iran begitu keras membantah adanya negosiasi? Sebenarnya apa yang dijaga? Iya, saya kira ada beberapa poin di sini. Pertama, kita harus tahu bahwa Trump sudah sering melontarkan ancaman seperti ini mengenai Iran, tapi biasanya dia mundur nanti ya, yang dikenal sebagai TACO, Trump always chicken out. Oleh karena itu ya, itu saya kira harus kita ingatkan. Suatu kali dia bilang akan mengembalikan Iran ke zaman batu, lain waktu dia bilang akan dia menghancurkan peradaban Persia. Tapi tentu seperti dia, upaya untuk melakukan hal ini biasa saja terjadi. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Saya kira karena dia tahu bahwa dia tidak bisa dan dia serta sekutunya harus menanggung biaya yang sangat mahal
Jadi ancaman-ancaman ini tidak berdasar dan hanya untuk mendapatkan konsesi dari Iran. Dan poin lainnya adalah serangan terhadap infrastrukturnya Iran itu seberapapun parahnya tidak akan membuat Iran melepaskan tangan dari kedaulatannya dan kekuasaannya atas Selat Hormuz. Ini saya kira Amerika juga tahu itu, dan Hormuz itu merupakan kartu asnya Iran untuk setiap negosiasi dan juga untuk menjauhkan bayang-bayang perang dari teman-teman dari Iran dan juga teman-temannya Iran, suku dunia Iran. Oleh karena itu saya kira bahwa kalau Selat Hormuz itu Iran saya pasti tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz, dan ini ancaman-ancaman itu mungkin dilakukan lagi, tapi Iran tidak akan lepas tangan. Iya, oke. Berarti sebenarnya negosiasi ini sebenarnya tetap jalan ya, meskipun tidak disampaikan secara gamblang. Dan saudara, saya tutup Breaking News Kompas TV siang hari ini. Saya Muhammad Syareza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.